Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, episode keempat peringkit kita adalah kesejukan padang gurun. Kita akan bersama-sama dengan Yesus memasuki padang gurun dan kita menciptakan suasana atau ruang padang gurun di dalam hidup kita sehari-hari. Kita dengarkan dulu kisahnya sebagaimana diceritakan oleh Markus dalam bab 1 ayat 12. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Mari kita melihat sebentar konteks cerita ini. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kita bisa membacanya dalam Markus bab 1 ayat 9-11. Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, persiapan pertama Yesus sebelum penampilannya di muka umum adalah dibaptis di sungai Yordan. Kemudian setelah itu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurunnya. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dia tidak pertama-tama dicobai oleh iblis di padang gurun, tetapi dibawa oleh Roh ke padang gurun, dan di sana dia nanti akan berjumpa dengan iblis. Maka selama di padang gurun, Yesus akan belajar, kita katakan seperti itu. Yesus akan semakin menyadari manakah suara dari Allah Bapanya dan manakah suara dari iblis, agar nanti setelah ini ketika dia tampil di muka umum untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus semakin mengerti manakah suara dan bimbingan yang berasal dari Allah Bapanya dan manakah suara dari iblis yang akan mengganggu atau menjauhkannya melaksanakan kehendak Bapa. Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, kalau kita memperhatikan kitab suci, ternyata bukan hanya Yesus yang memasuki padang gurun pada awal karya penampilan atau pelayanan mereka. Saya akan sampaikan di sini dua contoh dari Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Musa. Di dalam Keluaran bab 5 ayat 1 diceritakan demikian. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, permintaan pertama dari Musa dan Harun kepada Fir'aun bukan agar Fir'aun melepaskan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah air mereka di Kanaan, tetapi permintaan pertama mereka adalah retret selama 3 hari di padang gurun. Ratusan tahun lamanya umat Israel ada dalam perbudakan di Mesir, maka yang mereka kenal adalah ilah-ilah orang Mesir. Sebelum mereka dibawa menuju tanah terjanji di Kanaan, pertama-tama mereka perlu mengenal dulu Allah yang benar, yaitu Yahweh. Bagaimana caranya? Yaitu retret 3 hari di padang gurun agar diubahlah mentalitas mereka, kesadaran dan hati mereka bahwa Allah yang benar adalah Yahweh Allah orang Israel, dan agar mereka tidak terkontaminasi oleh ilah-ilah orang Mesir.
Tokoh yang kedua adalah Nehemia. Siapakah Nehemia? Nehemia adalah utusan Raja Persia yang diangkat menjadi bupati bagi kerajaan Israel setelah mereka akan kembali dari pembuangan Babel menuju Yerusalem membangun tanah air mereka sendiri. Nah, dikisahkan demikian. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum Nehemia memulai karya pelayanannya, yang dia lakukan pertama kali adalah retret 3 hari, memasuki padang gurun untuk mempersiapkan segala sesuatu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita pun juga setiap hari di mana kita melakukan banyak hal, banyak pekerjaan, kita juga membutuhkan padang gurun di dalam hidup kita masing-masing. Memasuki dan merasakan kesejukan padang gurun di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana caranya kita menciptakan dan memasuki serta merasakan kesejukan padang gurun? Salah satu cara latihan doa yang diajarkan oleh Santo Ignatius dari Loyola adalah eksamen atau pemeriksaan kesadaran. Sebuah langkah doa dan cara doa yang sangat sederhana, 15 menit setiap berdoa. Anda bisa melakukannya 2 kali sehari atau paling tidak 1 kali sehari untuk melihat kembali, mereview kembali seluruh hari yang sudah kita jalani dan melihat bagaimana Allah bekerja di dalam diri kita dan bagaimana kita menanggapi Allah yang bekerja di dalam hidupku. 5 langkah doa eksamen atau pemeriksaan kesadaran yang panjangnya adalah 15 menit. Langkah yang pertama adalah bersyukur. Saya mengawalinya dengan bersyukur dari pagi hari sampai saat saya mendoakan eksamen ini. Langkah yang kedua adalah mohon terang Roh Kudus, agar Roh Kudus menerangi supaya aku dapat melakukan pemeriksaan dengan benar, dengan baik. Dengan kata-kata sendiri, mohonlah rahmat agar Roh Kudus dicurahkan supaya kita dapat melakukan pemeriksaan harian. Langkah yang ketiga, ini yang paling panjang, misalnya kurang lebih 10 menit, adalah memeriksa. Dengan teliti memeriksa peristiwa-peristiwa yang kualami sejak saya bangun sampai saat saya melakukan doa eksamen atau pemeriksaan ini, sekaligus juga merasakan perasaanku. Bukan hanya mengumpulkan data-data peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merasakan kembali perasaanku pada saat itu. Dan langkah yang keempat adalah menanggapi hasil pemeriksaan atau langkah ketiga yang kita buat. Kalau saya mendapat berkat Tuhan, kalau saya berbuat baik, maka saya bersyukur. Kalau saya jatuh dalam dosa atau melakukan kesalahan, maka saya menyesal. Dan langkah yang kelima adalah berniat untuk hidup lebih baik lagi, supaya waktu berikut atau besok pagi saya bisa hidup lebih baik lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pemeriksaan kesadaran ini
bukan pertama-tama untuk melihat dosa dan kesalahanku, tetapi tujuan utama adalah melihat kembali jejak Allah yang terjadi, yang bekerja di dalam diriku satu hari ini, sekaligus bagaimanakah saya menanggapi kerja Allah, keterlibatan Allah, tindakan Allah di dalam hidupku pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, sekarang kita akan melanjutkan dengan latihan doa, yaitu melakukan doa eksamen. Kita mempersiapkan diri selama 15 menit ini untuk melakukan doa eksamen atau pemeriksaan kesadaran.